Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang dan saling memberikan solusi tentang permasalahan apa saja yang akan dihadapi oleh seorang santri baru ketika hendak masuk pesantren. Dan ini perlu diketahui untuk orang tua santri ataupun untuk santri baru agar supaya mengantisipasi dan tidak kaget. Oleh karena itu kita akan memberikan solusinya apa saja yang akan masalah dihadapi oleh seorang santri baru dan bagaimana solusinya. Langsung saja, yang pertama, yang namanya santri itu pasti akan mengalami yang namanya kehilangan. Sebenarnya bukan kehilangan, karena kalau kehilangan nanti akan menimbulkan stigma negatif, akan menimbulkan penilaian negatif oleh orang luar bahwa di pesantren banyak pencuri lah, banyak maling lah. Padahal pada dasarnya bukan kehilangan, tetapi tertukar. Kenapa bisa tertukar? Karena banyaknya barang yang mirip antara satu santri dengan santri yang lain, sehingga santri diburu dengan waktu atau tergesa-gesa dalam menuju ke suatu kegiatan, sehingga tertukarlah barang tersebut, apakah itu sandalnya, bajunya, songkoknya, ataupun benda-benda yang sering tertukar ataupun tercecer. Contoh, ketika santri menjemur pakaiannya ditiup angin, terjatuhlah dari jemuran, dan santri tidak memperhatikan hal tersebut. Ketika dia melihat jemurannya sudah kosong, dia menganggap bajunya dicuri atau kehilangan, sehingga santri tidak memperhatikan. Inilah yang terjadi, adalah tercecer. Maka solusinya bagaimana supaya santri tidak kehilangan atau tidak tertukar barang-barangnya? Yang pertama, sebisa mungkin santri tidak membawa barang terlalu banyak. Kenapa? Semakin banyak barang yang dibawa, semakin banyak pula potensi barangnya akan hilang. Karena di pesantren kita diajarkan untuk hidup minimalis. Yang kedua, sebisa mungkin semua barang-barang santri diberikan tanda atau nama. Apakah itu songkoknya, di sandalnya, di sepatunya, di bajunya, di semua benda-bendanya yang dia miliki diberikan tanda atau nama, supaya tidak terjadi tertukar ataupun kehilangan gampang ditemukan kembali. Permasalahan yang kedua yang sering dialami santri yaitu sakit atau penyakit kulit. Yang namanya santri baru lulus SD, yang mana di rumahnya terbiasa dengan kehidupan yang santai, yang kalau melaksanakan kegiatan itu semau-maunya. Kalau mau makan ya makan, kalau mau sholat ya sholat, kalau mau tidur ya tidur, terserah dia. Namun di pesantren, santri diajarkan untuk terbiasa disiplin waktu, tempat, dan seragam. Dan ini akan membuat, program seperti ini akan membuat adaptasi baru untuk seorang santri. Sehingga wajarlah ketika seorang santri mengalami capek atau sehingga mengakibatkan sakit. Nah, ini suatu hal yang wajar karena akan kita ajarkan, akan kita biasakan santri untuk hidup bisa mengatur waktunya. Begitupun dengan penyakit kulit. Kadang santri kena penyakit kulit. Sebenarnya santri mengenal penyakit kulit bukan karena pesantrennya kotor atau airnya yang kotor dan lain sebagainya. Cuma santri belum terbiasa menjaga hidup bersih. Karena di rumah kan yang bersihkan orang tua atau ada keluarganya yang membersihkan. Sementara di pesantren, santri dibiasakan untuk hidup bersih, mandi 2 kali. Ini pula yang bikin biasa santri malas mandi, santri malas membersihkan, karena adanya namanya budaya antri. Dan di budaya antri ini pasti dialami oleh seorang santri, sehingga santri tidak dilatih untuk bisa sabar dalam mengantri, tidak malas dalam menjaga kebersihannya. Itu yang permasalahan yang akan dihadapi oleh santri. Maka jangan khawatir, itu adalah sebuah adaptasi baru untuk seorang santri baru. Yang ketiga, masalah dengan temannya. Karena kita melihat santri yang akan datang ini dari berbagai daerah dengan berbagai macam karakter, maka sangat sering terjadi atau biasa terjadi yang namanya satu santri ada yang pendiam, ada yang cerewet, sehingga terjadi gesekan-gesekan. Ini hal yang biasa, namanya adaptasi baru dengan teman yang baru. Maka solusinya di pesantren akan memberikan solusi, yaitu melatih kekompakan, melatih satu hati, dan semuanya dilaksanakan secara bersama-sama.
sholatnya harus bersama, waktunya sama-sama, tidurnya ada waktunya. Kalau sudah waktu tidur, waktunya tidur. Makannya harus sama-sama, waktunya makannya harus makan, supaya menimbulkan kesatuan hati antara santri baru dan santri yang baru datang, sehingga sudah terbiasa hidup kekompakan dan saling tegang rasa antara satu dan santri yang lain. Itu masalah yang ketiga. Masalah yang keempat yang biasa dialami santri yaitu mengatur waktu dan mengatur ruang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, di pesantren santri dilatih untuk disiplin waktu, tempat, dan seragam. Jadi semua sudah diatur waktunya, ada waktu tidur, ada waktu makan, ada waktu istirahat, ada waktu sholat. Mungkin di rumah santri sholatnya belum terbiasa bangun sholat subuh. Dan inilah tantangan baru untuk seorang santri, yaitu bisa belajar mengatur waktunya. Yang kedua, mengatur keuangan. Biasanya santri kalau lagi bosan, maka dia akan timbul nalurinya ingin selalu belanja, boros, barang mau beli ini beli itu, sehingga kadang orang tua santri kaget kenapa uangnya anak saya cepat sekali habis. Itu karena santri dilatih untuk mengatur keuangan. Apa solusinya? Yang pertama, uang betul-betul dijaga untuk seorang santri, sehingga santri diberikan target satu hari itu maksimal dia cuma bisa jajan 20.000 saja kalau di pesantren. Bagaimana dengan uangnya yang akan dikirimkan dari orang tua? Itu solusinya, pihak pesantren akan dititipkan kepada pembinanya atau wali thalibnya di asrama masing-masing, sehingga yang mengontrol keuangan santri adalah pembinanya sendiri dan mengetahui apa yang mau dibeli, berapa pengeluarannya hari itu, sehingga bisa teratur keuangan seorang santri dan tidak terjadilah boros. Jadi solusinya dititip dan tidak maksimal 20.000 uangnya keluar dijajankan dalam setiap hari. Berikutnya yang kelima, biasanya juga santri ini kalau sudah masuk minggu pertama sampai 1 bulan pertama akan mengalami kejenuhan, atau karena sudah terbiasa di kehidupan luar bebas, nonton bawa HP. Di pesantren mungkin 1 kali seminggu nonton, bisa menelpon dengan HP yang sudah disediakan oleh pembinanya masing-masing. Namun namanya jenuh santri, kadang akan memikirkan keadaan di rumahnya, kangen di rumah, kangen orang tua, mau pulang lah atau mau pindah sekolah lah, dengan berbagai macam alasan. Solusinya sebisa mungkin orang tua santri ketika berhubungan dengan anaknya, ketika menelpon atau video call, jangan terlalu banyak menceritakan keadaan-keadaan luar yang membuat santri semakin rindu dengan rumahnya. Kemudian sebisa mungkin jangan terlalu sering dijenguk, supaya santri bisa fokus di pesantren, fokus dengan kegiatan pesantren, dan dia tidak teringat dengan kehidupan di luar pesantren. Ya, jadi solusinya seperti itu. Apalagi sekarang masa pandemi, kita mengurangi social distancing, sehingga santri betul-betul fokus belajar, fokus memperbaiki karakter, fokus memperbaiki semua yang ada di pesantren. Itu solusinya kalau santri jenuh, santri kangen rumah, ya. Jadi karena di pesantren tidak boleh bawa HP, tidak boleh bawa alat elektronik, nanti semuanya akan dibatasi. Teleponnya akan dibatasi mungkin sekali seminggu atau 2 kali seminggu. Nanti pada malam libur akan bisa nonton bareng, ya. Ataupun kadang juga santri iri dengan temannya. Ini salah satu alasan klasik. Ketika santri sudah mulai bosan atau bete di pesantren, dia akan iri dengan temannya. Yang mana temannya yang tidak pesantren bebas nongkrong, bebas bawa HP, bebas kemana-mana nongkrong. Ini solusinya kita ajarkan tarbiyah di setiap malam oleh pembina kepada santri-santri kita, bagaimana dia harus merasa bangga menjadi seorang santri. Nah, santri itu hebat, santri itu kuat, santri itu akan bermanfaat untuk negeri dan bangsa dan untuk orang tuanya. Itulah beberapa permasalahan yang akan timbul untuk santri baru. Sebenarnya masih banyak lagi, namun akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Setidaknya kita tidak kaget dan bisa mengantisipasi ketika santri kita ada menelpon,
dengan keluhan-keluhan tadi. Itu adalah hal yang wajar, kita jangan cemas, karena semua kita akan mengatur di pesantren bagaimana santri bisa sabar, santri bisa mengatur semuanya dan beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kali ini bincang-bincang kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.